Kali ini kelompok kita, yaitu kelompok 1, akan menjelaskan tentang korupsi, di mana korupsi itu adalah virus yang meracuni keadilan dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan bermartabat, kita harus bersatu melawan korupsi dalam segala bentuknya. Karena korupsi itu adalah masalah serius yang mempengaruhi keadilan, kepercayaan publik, dan pembangunan berkelanjutan sebuah negara. Baik, kali ini kita berkumpul lagi di forum diskusi yang sangat wow ya. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan sensitif, yaitu korupsi. Nah, korupsi ini ada beberapa aspek gitu ya. Ada jenis-jenis korupsi, ada juga dampak terhadap masyarakat gitu ya, beserta upaya-upaya pemberantasan dari korupsi ini. Ya. Nah, ya banyak gitu ya. Bagaimana gitu menurut Saudara Mulyana tentang korupsi ini? Baik, sebelum kita mulai ke aspek-aspek tadi di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Ini adalah suatu tindakan atau tindak pidana yang selalu dilakukan suatu oknum atau lembaga-lembaganya di pemerintah. Ya, bagaimana menurut Pak ini? Ya memang benar kalau yang dilakukan korupsi itu sesuatu yang salah lah, karena yang dikatakan banyak. Mengapa dikatakan salah? Memang korupsi itu selain daripada merusak keadilan sosial, itu nanti lah merusaknya korupsi. Juga merusak konstitusi lah, merusak konstitusi lah. Iya gitu. Hanya yang kritik siapa? Pemerintah aja kan namanya hukum. Jadi pemerintah yang gitu ya. Nah iya, Oke gitu. Bagaimana menurut Saudara Mumi? Dalam pemikiran Yunani, tidak ada filsafat-filsafatnya nih. Nah, semua orang adalah orang baik. Orang yang berbaik, orang baik dia berbohong. Orang jahat dia munafik. Biarkan saja para koruptor ini korupsi. Tanda kutip, dia harus menanggung resikonya. Dia harus menanggung hukum yang dia telah lakukan. Begitu dalam pemikiran filsafat Yunani. Biarkan saja dia biarkan, tapi syaratnya satu, dia harus siap menanggung hukuman. Kalau misalkan dia tidak siap, maka janganlah berbuat jahat. nah sekarang ada juga gitu ya. Apa saja gitu jenis-jenis korupsi ini? Kamu ya kan? Kamu ya kan? Baik, ini sebelum ke jenis, ini kan korupsi itu lebih ke penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh konstitusi negara. Nah emang sih di dalam jenis korupsi juga terdapat suap menyuap. Jadi menyuap advokat untuk mempercepat proses. Terus ada juga pemerasan dan juga ada penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan. Oh gitu ya. Bagaimana menurut yang lain? Nah, yang pertama menurut saya, ini munculnya atau menciptakannya citra negatif terhadap pemerintah. Nah, terus akan terus nyambung terus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi rusak ya. Iya betul. Tentunya juga ini akan sangat menjadi suatu hal yang jelek terhadap integritas pemerintah. Itu terkait dampak. Sebetulnya masih banyak lagi ya kalau kita berbicara soal dampak. Berarti ada dampak positifnya bagi para korupsi. Nah, mungkin dampak positifnya itu adalah yaitu menentukan diri sendiri. Tapi izinnya, tapi juga kalau ada dampak pasti ada hukumnya. Oh, Mungkin apa itu? nah hukumnya itu kembali lagi. Tadi kan dalam pasal 18 ayat 55 1E KUHP ternyata tindak pidana itu adalah tervonisnya selama 4 tahun penjara dan pidana sebesar 200 juta gitu. Murah banget, murah banget itu. Nah makanya kenapa banyak yang melakukan tindakan korupsi itu karena Pidananya bisa dibeli. Bisa dibeli. Kan banyak gitu ya korupsi di negara ini. Nah, bagaimana gitu cara upaya pemberantasan atau
solusinya gitu ya supaya tidak ada lagi korupsi di negara ini gitu ya. Solusinya, bicara solusinya ini harus ada penguatan hukum sih ya. Harus ada penguatan konstitusi. Lalu ada pendidikan juga, kesadaran untuk menulis di kepada bawah yang nanti akan memimpin selanjutnya. Itu kembali lagi sepertinya ke peran lingkungan dan sosial ya, keluarga. Yang paling penting sih lingkungan. Jadi kesimpulannya teman-teman, korupsi itu ialah penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi ya, yang dapat terjadi baik di sektor publik maupun swasta. Dampak yang akan terjadi ialah erosi kepercayaan masyarakat. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik, sehingga dapat mengurangi partisipasi dan akuntabilitas atau stabilitas sosial. Selanjutnya adalah kerusakan moral dan etika. Korupsi merusak nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, sehingga menciptakan budaya yang membenarkan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Cara terbaik untuk memberikan solusi bagi korupsi ialah adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Dan yang terakhir adalah reformasi birokrasi, sehingga sistem yang dibuat dapat meminimalisir, bahkan dapat mengancam bagi oknum-oknum yang tidak mau bertanggung jawab. Oleh karena itu, bagi kita setiap mahasiswa, dimanapun berada atau siapapun itu orangnya, mari kita belajar dari sekarang untuk menciptakan sikap integritas dalam diri dari hal yang terkecil, sehingga dapat membentuk pribadi-pribadi yang jujur dimanapun dan kapanpun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menjelaskan atau berpendapat gitu ya, sangat baik dan bagus ya, dapat dipahami. Mungkin forum ini disekiankan gitu ya, dan kita akhiri dengan selamat sukses semuanya. Oke bro, ya. Oke. Baik, mari kita korupsi. Bapak tahu korupsi.